Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 6E, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian semua sehat ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran tematik hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Bu Retno. Dengan hitungan 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, semoga kita belajar di hari ini dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya ya. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 1 pada PB1 atau pembelajaran 1, kita harus tahu tujuan kita belajar hari ini apa. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuannya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, kalian mampu mengetahui perkembangbiakan biji menjadi tumbuhan dewasa melalui pengamatan. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat laporan hasil pengamatan. Paham ya tujuan kita hari ini? Nah, untuk itu tolong disiapkan alat tulisnya, buku tematiknya untuk tema 1. Sudah? Siap semuanya? Bu Retno lanjutkan. Nah, di tema 1, subtema 1, kita belajar untuk hari ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif atau seksual atau perkawinan, dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif atau aseksual. Di dalam perkembangbiakan generatif itu melakukan perkawinan. Perkawinan itu apa? Adanya pertemuan sel atau serbuk sari dengan putik, dengan kepala putik atau putik. Nah, untuk vegetatif itu ada 2. Vegetatif alami yang tanpa bantuan manusia dan vegetatif buatan yang dibantu oleh manusia. Nah, di dalam perkembangbiakan generatif secara alami atau di dalam perkembangbiakan generatif itu melalui perkawinan ya. Tadi kalau untuk vegetatif yang alami itu ada umbi lapis, umbi batang, tunas adventif, rimpang, dan geragi. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif itu ada stek untuk yang buatan atas bantuan manusia ya. Stek kalian tahu kan? Cangkok, merunduk, menyambung, dan mengeten. Nah, untuk itu Bu Retno akan putarkan video
biar kalian lebih jelas lagi dalam memahami perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa! Nah, anak-anak tadi videonya tentang perkembangbiakan generatif, di mana peristiwa atau kejadian untuk pembuahan pada tumbuhan. Selanjutnya Bu jelaskan lagi terjadinya perkembangbiakan generatif. Itu harus ada yang namanya bunga sempurna. Mengapa bunga sempurna? Karena di dalam bunga sempurna ada beberapa bagian yang sangat diperlukan di dalam perkembangbiakan generatif. Antara lain, nah seperti tadi dijelaskan kalau di dalam pembuahan itu terjadi karena adanya sel kelamin betina bertemu dengan sel kelamin jantan. Nah, di dalam bunga sempurna ada namanya bagian yang dinamakan dengan benang sari atau alat kelamin jantan, untuk putik alat kelamin betina. Ditandai juga terjadinya penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Lalu penyerbukan akan diikuti oleh proses pembuahan, dan jika pembuahan berhasil akan berbentuk atau terbentuk biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif antara lain rambutan, mangga, dan jambu. Pasti kalian tahu ya tanaman-tanaman itu. Nah, ini yang dinamakan bunga sempurna. Ada yang namanya mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Untuk struktur organ reproduksi di dalam bunga sempurna itu bisa kita lihat secara detail. Ada yang namanya putik. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, putik, dan bakal biji. Nah, saat terjadinya penyerbukan, tadi kan sudah ya, di dalam video pun juga ada, ataupun di dalam keterangan yang Bu Retno awali tadi, itu peristiwa penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik.
nanti akan melalui saluran menuju ke inti atau sel telur daripada putik. Adapun dalam peristiwa atau kejadian untuk penyerbukan pada tumbuhan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain dipengaruhi oleh angin atau dibantulah oleh angin. Nah, biasanya kalau dibantu dengan angin itu untuk serbuk sarinya ringan sehingga mudah terbawa oleh angin untuk jatuh di tumbuhan yang lain. Untuk penyerbukan yang dibantu oleh hewan itu pasti terjadi karena hewan. Mengapa hewan bisa membantu? Karena hewan itu kan memerlukan nektar supaya bisa tetap hidup untuk sumber makanannya ya. Jadi hewan itu berada atau mengambil nektar dari bunga-bunga. Nah, saat dia mengisap nektar, otomatis ada pergerakan sehingga menjatuhkan atau lengket pada kakinya, sehingga kalau langsung jatuh itu kan langsung menuju ke putik, tapi kalau enggak bisa terbawa, dia terbang di tempat atau di tanaman atau tumbuhan yang lain. Seperti itu ya. Nah, untuk penyerbukan yang dibantu oleh air itu ada contohnya hidra, itu dibantu oleh air. Mengapa? Karena dengan bantuan air serbuk sari bisa sampai ke tumbuhan atau ke putik tumbuhan lain karena terbawa arus. Nah, biasanya terjadi pada tumbuhan yang ada di dalam air ya. Untuk penyerbukan yang dibantu oleh manusia, itu tanpa bantuan manusia itu susah untuk terjadinya penyerbukan, seperti vanili, buah salak itu juga. Paham ya? Nah, ini contohnya hewan yang tadi Burna katakan. Hewan bergerak-bergerak untuk mengisap nektar atau madu pada bunga. Terus dia terbang ke bunga yang lain, sehingga secara tidak sadar serbuk sari yang menempel pada kakinya bisa jatuh di putik bunga yang lain, sehingga terjadilah penyerbukan dan menghasilkan pembuahan karena ada pertemuan sel atau serbuk sari dengan putik atau sel telur yang ada di dalam putik ya. Maka akan terjadi biji yang dari biji bisa tumbuh tunas. Nah, kalau untuk penyerbukan dengan bantuan angin itu pada tanaman jagung. Jagung itu bunganya ringan ya. Bisa padi juga bisa. Angin ketika bertiup, maka akan menggerakkan bunga-bunga yang ringan itu untuk melepaskan serbuk sari. Sehingga serbuk sari itu jatuh di tumbuhan jagung lainnya. Bisa terkena di atas putiknya, sehingga terjadi penyerbukan. Di dalam penyerbukan itu ada beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu terjadi ketika dalam satu bunga, di dalam satu pohon, ya, satu bunga, itu kan ada benang sari dan putik. Nah, benang sari langsung jatuh di atas kepala putik. Bunga itu sendiri, maka dikatakan atau bisa kita sebut penyerbukan sendiri. Adapun yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu dalam satu pohon atau satu tangkai itu ada dua bunga. Nah, karena tadi mungkin bantuan dari hewan ya,
itu hinggap dari bunga yang satu ke bunga yang lain di dalam satu pohon. Itu dinamakan penyerbukan tetangga. Untuk yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu ada dua pohon sejenis umpama mangga dengan mangga. Nah, saat mangga kalian tahu mangga gadung ya, mangga gadung dengan mangga gadung. Nah, itu bunganya kan ada dari masing-masing pohon kan tumbuh atau muncul bunga. Nah, bunganya itu saat bisa dibantu hewan atau karena ini ada angin yang bisa membantunya, tapi jarang, kebanyakan dari hewan ya. Dari hewan itu umpama lebah atau kupu-kupu. Dari pohon yang satu itu dia menghisap nektar tanpa sadar membawa serbuk sari, hinggap lagi di pohon mangga gadung yang lainnya. Nah, itu namanya penyerbukan silang. Bukan dari satu pohon dan bukan dari bunga itu sendiri. Dalam pohon yang sama ya. Nah, untuk yang penyerbukan bastar yang keempat, penyerbukan bastar itu terjadi pada dua tanaman atau dua tumbuhan yang berbeda tapi masih dalam satu keluarga gitu ya. Keluarga tapi berbeda. Nah, biasanya itu cabai rawit sama cabai. Sama-sama cabai kan, tapi yang satu bentuknya besar, buahnya, yang satu bentuknya kecil. Nah, itu bisa terjadi, namanya penyerbukan bastar. Saat tanaman atau tumbuhan mengalami penyerbukan, maka akan terjadi suatu peristiwa, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji. Di dalamnya adapun di dalamnya dari bakal biji itu terdapat inti biji sel kelamin betina. Setelah serbuk sari masuk ke dalam bakal biji atau sel spermatozoid akan meleburkan diri pada telur dan kemudian akan terjadi pembuahan. Kelebihan perkembangbiakan generatif bisa kita lihat dari perakaran yang kuat pada tumbuhan tersebut. Itu ya. Yang kedua, biaya perkembangbiakannya lebih murah. Adapun yang ketiga, umur untuk tumbuhan tersebut itu lama. Mengapa? Karena akarnya kuat, jadi lama, tidak tergoyangkan oleh angin, seperti itu ya. Itu yang keempat, dapat dihasilkan varietas tumbuhan unggul. Maksudnya dicari yang buahnya manis, besar. Nah, itu diambil bijinya untuk dipilih-pilih. Itu makanya dinamakan varietas tumbuhan unggul. Adapun kelemahan perkembangbiakan generatif itu juga ada. Antara lain, satu, tumbuhan baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Karena adanya penyerbukan tadi ya. Terus varietas baru yang muncul belum tentu lebih baik dari induknya. Dan waktunya berbuah itu lama untuk yang ketiga. Mengapa lama? Karena nunggu dari tunas sampai besar. Membutuhkan waktu yang lama. Dan yang keempat, kualitas tumbuhan baru dapat diketahui setelah berbuah. Jadi nunggu dulu, berbuah dulu baru kita rasakan. Oh iya, buahnya kecil dan tidak manis. Seperti itu hasilnya. Seperti itu contoh yang kurang bagus untuk kelemahan dari perkembangbiakan generatif. Nah, anak-anak, tadi Bu Rina sudah jelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Supaya kalian lebih paham ya, kalian bisa melakukan praktek menanam. Ini tugas ya, tugas untuk menanam atau praktek menanam. Nah, bisa kalian pilih
Di situ ada 3 pilihan, biji kacang merah, biji kacang hijau, biji jagung. Nah, kalau kalian memilih kacang merah, boleh. Tapi sediakan dulu wadah, kapas, air, dan penggaris untuk mengukur saat pertumbuhan. Nah, untuk melakukan kegiatan itu kalian bisa ambil kapas, diletakkan dalam wadah, diberi air, lalu letakkan biji di atasnya. Dan jangan lupa setiap hari diamati untuk ada perubahannya bagaimana kalian catat. Seperti yang ada di dalam ini contohnya. Ya, ada hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-8. Paham ya maksudnya ya? Nah, karena kalian harus membuat laporan, maka Bu Guru atau Bu Retno contohkan ini bentuk laporannya. Kalian bisa melihatnya dan mempraktekkannya dengan melakukan praktek menanam, juga pengamatannya dicatat seperti ini. Ada judul, tujuan, alat, bahan, dan cara kerja. Nah, di dalam laporan kalian, jangan lupa loh ya, menulis judul pengamatan seperti yang ada di dalam contoh itu tadi yang sudah Bu Retno katakan. Tujuan pengamatan, hari pengamatan, alat dan bahan pengamatan, langkah kerja, dan hasil pengamatannya. Nah, untuk setelah kalian tadi Bu Retno jelaskan tentang tugas menanam dan membuat laporan, tolong jangan lupa bacalah buku paket tema 1, pembelajaran 1, dan yang ada pada halaman 1 sampai 5. Di sana ada beberapa yang harus diisi, coba kalian isi sesuai dari keterangan yang Bu Retno sampaikan tadi. Itu bisa kok untuk mengisinya dari keterangan yang Bu Retno katakan tadi atau yang dijelaskan di hari ini ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran 1 tema 1. Nah, Bu Retno bisa atau kita bisa simpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu bisa terjadi karena ada penyerbukan. Setelah penyerbukan pasti ada pembuahan, sehingga menghasilkan biji dan bisa biji ditanam lagi untuk tumbuh atau berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Nah, tugas kalian sudah paham ya? Untuk yang pertama membaca, terus membaca dan mengerjakan di halaman 1 sampai 5 praktik menanam dan beserta laporannya. Terima kasih anak-anak. Bu Retno harap kalian paham dan tolong untuk segera dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Jaga kesehatan. Bu Retno harapkan kalian sehat terus, kita bisa belajar dan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bu Retno akhiri dulu, sebelumnya minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Dan akhiri dulu ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.